Penelitian kami tentang Q dan pengurutan yang beranggotakan saya Ika Sinaga, saya Lebanes Torus, Saya Steven Andreas Sololahi. saya Mikael Abdullah. Saya akan menjelaskan pengertian queue atau antrian. Queue adalah struktur data yang mengatur elemen-elemen dalam kumpulan bergerak. Konsepnya mirip dengan antrian dalam kehidupan sehari-hari, di mana elemen tersebut dimasukkan ke queue yang satu dan diambil dari queue yang lain. Pada struktur data ini, elemen yang pertama dimasukkan atau entry adalah yang pertama bulan yang diambil atau DQ. Konsep ini dikenal sebagai default atau first in first out. Operasi dasar pada queue. Yang pertama, MQQ. MQQ menambahkan elemen baru ke dalam antrian pada ujung belakang atau ring. Yang kedua, DQQ. DQQ menghapus elemen pertama dari antrian pada ujung depan atau front. Yang ketiga, front. Front mendapatkan elemen pertama dari antrian tanpa menghapusnya. Yang keempat, is empty atau pemeriksa apakah antrian kosong. Yang kelima, size. Size mendapatkan jumlah elemen dalam antrian. Implementasi queue. Queue bisa diimplementasikan menggunakan array atau linked list. Dalam implementasi menggunakan array, perlu diperhatikan pada saat penanganan saat antrian penuh atau kosong untuk menghindari overflow atau underflow. Implementasi menggunakan linked list memungkinkan penambahan dan penghapusan elemen dengan kompleksitas yang signifikan namun memerlukan alokasi memori yang baru untuk setiap elemen. Bisa kita lihat di sini berikut program queue tentang antrian bank. Di sini kita bisa melihat penjelasannya yaitu bank queue itu kelas ini melakukan antrian B digunakan untuk menambahkan pelanggan di dalam antrian, memulai pelanggan berikutnya dari antrian dan menampilkan antrian saat ini. Yang kedua, metode queue digunakan untuk menambahkan pelanggan di dalam antrian. Yang ketiga, metode DQ digunakan untuk menarik pelanggan berikutnya dari antrian. Keempat, metode display queue digunakan untuk menampilkan antrian saat ini. Yang kelima, kelas main. Kelas utama yang berisi program utama dalam grup terbatas membantu kita untuk memilih operasi yang ingin dilakukan. Operasi termasuk menambahkan pelanggan antrian, mengeluarkan pelanggan berikutnya dari antrian, menampilkan antrian saat ini, dan keluar dari program. Yang kelima, scanner digunakan untuk menerima dari pengguna. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengurutan. Pengertian pengurutan. Pengurutan adalah proses menyusun data atau elemen-elemen dalam urutan tertentu. Ini adalah proses penting dalam pemrograman dan matematika. Karena pengurutan memungkinkan kita untuk mengorganisasi dan menganalisis data dengan lebih efisien. Berikut adalah beberapa materi yang biasanya dibahas dalam pengurutan. B. Metode pengurutan. Pengurutan bubble sort. Metode pengurutan sederhana di mana elemen-elemen yang berdekatan dibandingkan dan ditukar jika diperlukan. Pengurutan seleksi atau selection sort. Metode pengurutan di mana elemen dengan nilai terkecil atau terbesar dipilih dan ditempatkan di posisi yang sesuai. Pengurutan sisif, insertion sort. Metode pengurutan di mana setiap elemen dimasukkan ke dalam urutan yang sesuai dengan elemen-elemen yang sudah diurutkan sebelumnya.
program Java Evolution. Penjelasan dari Bubble Evolution yaitu Evolution Class. Ini adalah kelas utama yang berisi tentang metode lain untuk menguji algoritma evolution. Main method. Metode ini merupakan titik awal eksekusi program. Di dalamnya kita dapat membuat sebuah array integer dengan yang akan diurutkan. Mencetak array tersebut sebelum pengurutan memakai metode evolution untuk mengurutkan array dan mencetak array tersebut setelah diurutkan. Ketiga, evolution method. Metode ini merupakan implementasi dari algoritma evolution. Dulu pesanan digunakan untuk membandingkan dan menentukan elemen-elemen array jika diperlukan untuk mengubahnya secara berulang. Algoritma ini secara berulang menelusuri array, menggunakan elemen-elemen yang tidak diperlukan hingga seluruh array tersebut. Menentukan print array method. Metode ini hanya mencetak array yang kaya untuk keperluan tabiat. Berikut adalah contoh program dari Java Selection Sort. Penjelasan algoritma selection sort. Langkah pertama, mulai dari elemen pertama di array. Langkah kedua, cari elemen terkecil dari sisi array yang belum diurutkan. Langkah ketiga, tukar elemen terkecil dengan elemen pertama dari sisa array yang belum diurutkan. Langkah keempat, ulangi langkah kedua dan langkah ketiga untuk semua elemen dari array. Dalam implementasi Java di atas, metode selection sort memiliki array A sebagai parameter dan mengurutannya menggunakan algoritma selection sort. Metode print array digunakan untuk mencetak isi array sebelum dan sesudah diurutkan. Pada fungsi main, array R diinisialisasikan dengan nilai-nilai sebagai berikut. Contoh, array ini dicetak dengan sebelum dan setelah diurutkan menggunakan selection sort. Cara kerja: pada setiap iterasi luar atau dalam blok pertama, elemen terkecil ditemukan pada sisi array yang belum diurutkan. Setelah elemen terkecil ditemukan, elemen tersebut ditukar dengan elemen pertama dari sisa array yang belum diurutkan. Proses ini berlanjut hingga seluruh array diurutkan. Kelebihan selection sort adalah sederhana dan mudah dipahami, namun kurang efisien untuk data yang sangat besar karena memiliki kompleksitas waktu O2n, ON pangkat 2, ON2, di mana NNN adalah jumlah elemen dari dalam array. Berikut adalah contoh program dari Java Insertion Sort. Penjelasan program. Insertion Sort atau INT array, metode ini menerapkan algoritma insertion sort. Iterasi dimulai dalam index 1 karena array dengan satu elemen dianggap sudah terurut. Setiap elemen diurutkan dengan membandingkannya dengan elemen sebelumnya. Yang kedua, main string args. Metode utama pemrograman untuk menunjukkan contoh penggunaan algoritma insertion sort dengan array yang diberikan. Array awalnya tidak terurut dan kemudian diurutkan dengan menggunakan insertion sort.
kedua, dalam indeks pertama, data elemen pertama indeks 0 dianggap sebagai array yang sudah terurut. Yang kedua, dibandingkan elemen saat ini dengan elemen yang bagian diurut dari array. Yang ketiga, geser elemen-elemen yang lebih besar pada posisi ke kanan. Yang keempat, sisipkan elemen saat ini ke posisi yang tepat di dalam bagian terurut. Yang kelima, ulangi proses ini untuk mendapatkan setiap elemen hingga seluruh array terurut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Terima kasih.